Arjuna sama Alfio. Arjuna sakit, tadi ibunya WA. Terus Alfio juga sakit. Kita doakan semoga mereka cepat sembuh. Sebelum mulai pembelajaran, kita nyanyi lagu Indonesia Raya untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita kepada bangsa kita tercinta. Semuanya berdiri. Posisi sikap sempurna ya. Ya, menghadap ke depan. Dengan menyanyikan lagu wajib, kita lebih cinta tanah air ya. Jiwa nasional kita lebih kuat. Oke, untuk hari ini jadwalnya kan pembelajaran KKA ya. Sudah bawa bukunya? Sudah. Kemarin pertemuan pertama sudah dijelaskan Pak Guru terkait KKA, coding dan kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial dalam bahasa Inggrisnya apa yang masih? AI, artificial, A, intelligent. Nah, jadi mesin atau komputer yang bisa berpikir seperti manusia. Tapi banyak kelemahannya juga karena AI itu nggak punya perasaan, nggak punya emosi. Nah, hari ini kita akan belajar terkait materi berpikir komputasional sebagai dasar pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Jadi berpikir komputasional itu adalah dasarnya KKA, dasarnya coding. Jadi dalam pembelajaran ini nanti tujuannya bisa dilihat. Ayo, setelah mengikuti pembelajaran ini peserta didik diharapkan mampu: 1. Baca semua yuk. Menjelaskan keterampilan berpikir komputasional. 2. Menyebutkan dan menjelaskan komponen berpikir komputasional. Yang 3. menerapkan konsep berpikir komputasional di posisi pola, abstraksi, dan algoritma dalam pemecahan masalah sederhana. Yang terakhir, mengaitkan berpikir komputasional dengan kehidupan sehari-hari. Oke, sudah paham tujuannya? Jadi ketika kita melakukan sesuatu itu
harus paham tujuannya ya, biar hasilnya lebih maksimal. Kalian sekolah tujuannya apa? Belajar agar pintar menimba ilmu. Ya, sebelum kita masuk ke pembelajaran, semoga berdiri. Kita ice breaking sebentar ya, kita belum semangat ya. Oke. Kita nyanyi itu. Kalau kau suka hati masih ingat, pokoknya ikuti instruksi dari Pak Guru. Ya. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk pipi. Kalau kau suka hati, marilah bergembira. Kalau kau suka hati, ayo lompat, lompat. Lagi. Kalau kau suka hati, ayo tertawa. Kalau kau suka hati, ayo tersenyum. Kalau kau suka hati, marilah bergembira. Kalau kau suka hati, ayo duduk yang rapi. Nah, duduk. Oke. Selanjutnya Pak Guru mau menampilkan video AI. Kemarin sudah saya jelaskan, jadi AI itu mesin ya. Dengan AI sesuatu yang sekiranya mustahil bisa. Bahkan foto dibuat menjadi video bergerak bisa. Kita lihat dulu, oke? Bisa lihat ke sini ya Mbak Sasa dan Mbak. Nah, pasti kalian pernah lihat itu di media sosial atau di YouTube ya. Nah, mungkin pernah lihat. Nah, mungkin coba dilihat. Kira-kira video ini masuk akal nggak? Warga menggunakan Ada helikopter di pasar. pasar atau sekolah. Masuk akal nggak? Nggak mungkin. Saya tidak sabar. Ya. Woi, besok apa itu? Woi, lu yang manggil gua Jawa tadi, lu kamu di Gerbopol lu pada player out lo Jairo HP Samsung J Prime nih bos, senggol dong. Masa nenek udah tua begini, kau buat Baris apa itu? copot. Teman-teman bisa pakai AI. Lu dibikin lo Ada. sama gini banyak. Tuh, lu mau gua masuk angin. Kamu pikir nenek-nenek begini, saya tidak berani. Saya akan cari kau bukti. Di mana kau bukti? Hilang di sirah Oke, itu. Masa cukup. kami gua mau dikurbani? Ada satu lagi. Kenapa hewan kurban selalu laki-laki? Karena kalau perempuan Ada satu lagi, ini pasti kalian ada yang dikenal ini. Ini adalah Presiden RI dari ke-1 sampai ke-7. Ya. Nah, ini dari foto sudah bisa menjadi orang berbicara. Ya, Presiden siapa? Soekarno. Yang kedua, Presiden Soeharto. Coba. Yang ketiga, Presiden bisa membuat pesawat terbang. Yang keempat, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Yang kelima, Ibu Megawati Soekarno Putri. Yang keenam, Susilo Bambang Yudhoyono. SBY ya. Yang ketujuh, apa lagi? Dan yang terakhir, Bapak Prabowo Subianto. Nah, padahal itu tidak asli. Itu gawean AI yo. Presiden 1 sampai ke 4 itu sudah meninggal dunia semua. Yang masih hidup Presiden ke-5 sampai ke-8. Siapa saja? Ke-5 Megawati, SBY, Susilo Bambang Yudhoyono, kemudian Jokowi, baru Pak Prabowo. Itu kan canggihnya AI. Dari foto bisa membuat video bergerak, seolah-olah kayak kenal. Tapi setelah kalian teliti itu kayak kartun ya, kayak animasi ya. Ya gitu. Jadi itu tidak asli. Jadi gini. Jadi ketika kalian bermedia sosial, baik YouTube, Facebook, TikTok,
Kalau ada video-video sekiranya nggak masuk akal, jangan gampang percaya. Iku gaweane sapa? AI. Misal ana wong terjun dari apa namanya dari tebing, lompat, gak dia, ora masuk akal. Logikanya kalau terjun dari tebing meninggal dunia. Ya. Paham ya? Oke, selanjutnya Pak Guru akan menjelaskan terkait materi hari ini. Oke, jadi apa materinya tadi? Berpikir komputasional sebagai dasar coding dan kecerdasan artifisial. Nah. Tadi bahan ajar sudah dibagi Pak Guru semua, bisa dilihat kelompoknya bahan ajar lagi. Jadi Pak Guru menjelaskan, kalian bisa menyimaknya. Nah, bisa dilihat. Oke, sudah ketemu? Kita bahas yang pertama adalah pengertian berpikir komputasional itu apa sih pengertiannya? Apa pengertiannya? Coba dibaca sama-sama yuk. Ketemu gak? Bisa kamu lihat dari sini, bisa dilihat dari situ. Berpikir komputasional adalah lihat pendekatan menyelesaikan masalah yang melibatkan pemecahan masalah secara logis dan sistematis. Jadi cara berpikir atau pendekatan menyelesaikan masalah secara logis dan sistematis. Sistematis itu berarti berurutan, runtut, rapi. Itu cara kerja komputer. Kata komputasional itu berasal dari kata komputer. Jadi kalian ini belajar diharapkan nanti bisa berpikir secara sistematis dan logis kayak cara kerja komputer. Nah, contohnya salah satunya membuat resep masakan atau resep memasak agar orang lain bisa mengikuti langkahnya dengan mudah. Nah, resep ini harus urut, runtut, nggak boleh lompat-lompat gitu. Ini contoh, ya toh, bagian dari berpikir komputasional. Sekarang kita lanjut komponen-komponen utama berpikir komputasional ada 4. Dilihat itu bahan ajarnya. Apa saja? Ada 4 komponen utama berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Yang keempat, algoritma. Kita bedah satu-satu. Yang pertama tadi apa? Dekomposisi. Coba baca Mbak Sasa, dekomposisi itu apa? Dekomposisi memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil, menyelesaikan PR matematika dengan membagi tiap soal. Itu contohnya. Ya, jadi gini, memecah masalah-masalah besar menjadi masalah kecil. Contoh, kalian akan mengadakan peringatan hari ulang tahun RI yang ke-80. Kalau nggak kamu pecah-pecah masalahnya, kamu bingung. Piye iki peringatan piye iki bingung piye ya toh? Akhirnya kita pecah, kebutuhan apa saja, acaranya bagaimana, tempatnya di mana, dananya dari mana, dipecah-pecah sampai paling mendetail. Jadi memudahkan kamu melakukan sesuatu itu. Paham? Lagi, ketika kamu mau ulang tahun,
mau ulang tahun. Iki bingung lah, supaya lebih mudah dipecah-pecah. Dananya, anggarannya berapa, hiburannya apa, makannya apa, apalagi yang diundang berapa, dekorasinya bagaimana, apalagi kuenya bagaimana. Nah, setelah dipecah-pecah itu kalian jadi lebih mudah, pikirannya gak mau sitok dipecah-pecah. Itu namanya apa tadi? Dekomposisi. Dalam membuat dekomposisi bisa disajikan dalam bentuk mind map atau peta pikiran. Bisa digaris-garis ini atau tulis ke bawah juga bisa, tergantung selera kalian yang dekomposisi. Sampai sini paham? Paham. Yang kedua apa? Pengenalan pola. Pengenalan pola ini maksudnya, coba baca penjelasannya Mbak Elsa. Pengenalan pola. Mencari kesamaan dalam data atau proses, melihat pola bilangan ganjil atau genap. Oke, mencari kesamaan dalam data atau proses. Di dalam kurung itu contohnya ya, melihat pola bilangan ganjil atau genap. Nah, jika dalam kehidupan sehari-hari ini bisa kita praktekkan gini. Warong, kamu Senin berangkat sekolah jam 6:30 lebih 10. Selasa berangkat sekolah 6:30 lebih 10 lagi. Rabu berangkat sekolah 6:30 lebih 10. Kamis 6:30 lebih 15. Jumat 6:30 lebih 10 lagi. Sabtu 6:30 lebih 15. Nah, itu ada kesamaan nggak polanya? Ada. Ya kesamaan ini segala nih pola. Jadi memudahkan mengenali. Gitu. Ya? Paham? Paham. Saya lanjutkan ya. Tadi ada itu pas tanya. Jadi gini, pengenalan pola itu mencari kesamaan. Tadi Senin jam 6 lebih berapa? 10. Selasa, Rabu, Kamis lebih 15. Jumat, Sabtu. Oke, ada kesamaan ya. Ketika ditanya, kamu berangkat sekolahnya pukul berapa? Kamu jawab yang mana kira-kira? 6 lebih 10. Yang paling banyak keluar itu yang paling sama banyak rata-ratanya. Paham ya? Itu pola. Kemudian yang ketiga apa? Abstraksi. Coba Noval dibaca abstraksi. Apa penjelasannya Noval? Fokus pada hal-hal penting, Fokus pada hal penting. mengabaikan yang tidak penting, Mengabaikan yang tidak penting. Contohnya? menggambar peta sekolah hanya dengan ruangan utama. Ya contoh betul sekali, tepuk tangan Mbak Noval. Yang ketiga adalah abstraksi. Jadi abstraksi itu fokus pada hal-hal yang penting, mengabaikan yang tidak penting. Contoh, kowe ape gambar peta sekolah. Nggak mungkin semuanya kamu gambar toh. Capek deh. Yang digambar yang penting-penting. Misal ruang kelas 1 sampai kelas 6, ruang kepala sekolah, tiang bendera, kamar mandi, perpustakaan dan lain-lain. Gak mungkin kamu menggambar pohon. Pohonnya kalau ada 10 mau gambar kabeh. Tidak mungkin. Jadi yang tidak penting gak usah di. Itu abstraksi. Yang terakhir apa? Algoritma. Coba baca Gibran penjelasannya. Algoritma menyusun langkah-langkah yang jelas untuk menyelesaikan masalah. Membuat teh manis. Ambil gelas. Ya. Masukkan gula. Ya. Air. Aduk. Ya. Jadi algoritma adalah menyusun langkah-langkah yang jelas, yang runtut, yang sistematis untuk menyelesaikan masalah.
Contoh langkah-langkah membuat teh manis. Yang pertama, ambil gelasnya, masukkan gulanya, tuang airnya. Dan yang terakhir, aduk, baru diminum. Bisakah kamu membuat teh langsung mengaduk? Tidak. Sungguh aduk opo? Berarti gak unggul. Itu algoritma. Paham? Paham. Pernah buka YouTube gak? Ketika kamu mengetik sesuatu yang kamu sukai, misal kartun apa misalnya, nanti yang keluar ya kartun itu semua. Misal lagunya Denny Caknan, yang keluar Denny Caknan semua. Itu namanya algoritma. Sampai sini paham? Paham? Oke, sebelum saya membagikan LKPD, kita tutup dulu ya. Masih ingat pukul 5? Masih ingat? Diakhiri apa? Yes. Minta berapa kali? 1. Semuanya berdiri yuk. Kalau tepuk yang semangat ya. Siap. 3 kali tepuk 5. Selanjutnya untuk mengecek pemahamanmu terhadap materi ini, Pak Guru berikan LKPD tiap-tiap kelompok. Jadi tiap kelompok nanti mendapat 4 permasalahan: dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Nanti dibagi tugasnya. Misalnya ada 4, dibagi. Ini yang mengerjakan dekomposisi, ini yang abstraksi, dan seterusnya. Yang 3 mau nggak mau 1 mengerjakan 2. Hasilnya kan pas, nggak masuk 1. Ya, paham? Kira-kira saya beri waktu 15 menit bisa? Bisa selesai? Enggak. Bisa. Nanti habis presentasi nanti kita habis mengerjakan LKPD kita presentasi, nanti ditanggapi oleh kelompok lain. Untuk kelompok ini tadi belum saya kasih nama ya. Kelompok apa namanya ini? Bunga apa planet? Planet apa? Bunga apa? Lili. Kelompok ini namanya kelompok lili. Bunga apa? Mawar. Lili. Kelompok mawar. Ini teratai. Teratai hidupnya di mana? Air. Teratai. Yang keempat, melati. Putih ya. Oke. Sudah tahu kelompoknya? Sudah. Saatnya LKPD dibagikan. Saya mohon nanti bersama-sama. Misal 3, 5
Apa tadi namanya? Mawar. Mawar sudah selesai? Sudah teratai? Sudah. Rapi? Sudah. Kalian hebat, tepuk tangan buat kita semua. Oke, sudah saatnya kita presentasi. Hari ini Pak Guru memilih Mbak Sasa dari kelompok Lili. Karena Mbak Sasa itu hari ini ulang tahun. Tepuk tangan buat Mbak Sasa. Mbak Sasa siap mewakili kelompoknya. Tiga-tiganya maju mendampingi. Mbak Sasa yang depan. Yang lain cuma nanti mendampingi. Oke. Bisa? Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan bagaimana cara memasak nasi goreng yang enak. Ya. Ayo lanjutkan. Langkah-langkah membuat nasi goreng enak. Siapkan semua bahan, lalu panaskan wajan. Tumis bumbu, masukkan telur, tambahkan bahan tambahan opsional. Iya. Masukkan nasi putih, tambahkan bumbu perasa, lalu masak hingga nasi panas merata. Ya. Lalu sajikan nasi goreng. Sudah selesai. Oke, tepuk tangan buat Mbak Sasa. Tadi ada yang kurang apa? Kalimat pembuka salam lupa ya? Harusnya presentasi salam dulu dan diakhiri dengan salam lagi. Misal, selamat pagi. Misal, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terakhir ditutup salam juga. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu Mbak Sasa ya. Nanti untuk pembelajaran ke depan ya. Kamu dedek grogi. Ya, oke kita tanggapi. Kira-kira langkah-langkah yang dibuat Mbak Sasa sudah betul apa belum? Sudah? Sudah belum? Sudah. Apakah ada yang mau ngasih itu masukan? Coba Mas Gibran, masukannya apa? Tanggapannya? Coba. Langkah-langkahnya sudah Pak, Sudah bagus, tetapi kurang optimal. kurang opsional, kurang lengkap, terlalu singkat. Misal lebih panjang, lebih detail kan lebih bagus itu. Ya, untuk catatan Mbak Sasa, ya. Biar yang membaca itu paham urutannya. Oke? Ada yang lagi yang mau memberi tanggapan? Tidak ada? Oke, Mbak Sasa bisa kembali. Bisa kembali semuanya. Oke, tepuk tangan buat Mbak Sasa. Oke, selanjutnya kelompok teratai. Siap maju? Siap maju? Siap maju? Kelompok teratai? Siap maju? Siap, ayo Noval. Maju. Oke, karena semua kelompok sudah presentasi dengan baik, ini untuk LKPD-nya bisa dikumpulkan ke ketuanya nanti ya. Nanti setelah pembelajaran dikumpulkan ya. Nanti aja. Sekarang gini, sebelum kita evaluasi, dengerin, dikumpulin ketuanya aja nanti, ya. Dengerin Pak Guru. Sebelum kita evaluasi, Pak Guru mau bertanya, apakah kalian sudah paham? Sudah. Apakah ada yang ditanyakan? Tanya loh, jangan diem aja loh. Nah, kalau tidak ada yang bertanya, kita simpulkan sama-sama. Jadi, berpikir komputasional itu adalah apa? Cara berpikir atau pendekatan untuk menyelesaikan suatu permasalahan secara logis dan sistematis dalam masalah sehari-hari. Banyak sekali. Tadi ada 4 komponen utama dalam berpikir komputasional. Apa saja? Jangan lihat buku. Apa saja? 1. Dekomposisi, pola, abstraksi, algoritma. Ada 4. Nah, nanti dasar untuk coding itu dari itu 4 berpikir itu. Kalau tidak
tidak ada yang bertanya, Pak Guru berikan soal evaluasi. Ada 10 soal. Romawi 1 soal pilihan ganda. Romawi 2 soal uraian singkat. Waktunya 10. Siap ya? Oke. Semoga nilainya 100 semua. Amin. Usah pinter-pinter kok. Oke, karena sudah evaluasi, jadi gini. Pembelajaran Pak Guru akhir ya. Nanti minggu depan kita belajar materi yang baru. Pasti kalian penasaran ya. Oke, saya akhiri. Mungkin bisa disiapkan Mas Gibran. Kedua lagi. Ya. Mana siapmu?